Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tanggapan mengenai diskusi 7. Yang pertama, saya menganalisis jurnal dengan judul Bias Gender Guru dalam Pembelajaran IPA di Sekolah Dasar, sebuah studi etnografi kritis. Penulisnya adalah Nur Laila dan Fatur Rahman. Kemudian jurnal ini merupakan jurnal Basic 2, volume 6, topik 2, halaman 2089 sampai 2101. Kemudian di UI-nya sudah ada, kemudian statusnya terindeks pada Sinta 2. Untuk analisis berdasarkan bab atau pendahuluan, yang pertama adalah latar belakang yang mendalam. Penulis tidak hanya menyatakan fakta ketimpangan, tetapi melacaknya pada akar sosiokultural di Indonesia. Mereka menyoroti bagaimana konstruksi sosial di masyarakat seringkali mendikotomi peran gender, di mana laki-laki diasosiasikan dengan sifat rasional, teknis, dan pemberani. Sementara untuk perempuan diasosiasikan dengan sifat emosional, teliti, dan lembut. Konstruksi ini kemudian diinternalisasi oleh para guru tanpa disadari. Kemudian yang kedua adalah penegasan masalah di tingkat mikro. Penulis mengidentifikasi bahwa masalah ini termanifestasi dalam praktik pedagogis sehari-hari yang tampaknya biasa. Mereka menyoroti bahwa bias gender dalam pendidikan sains atau IPA di sekolah dasar merupakan bentuk ketidakadilan simbolik yang halus, di mana siswi secara sistematis dirugikan tanpa disadari oleh pihak yang terlibat. Kemudian rumusan masalah pada jurnal ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalahnya adalah yang pertama, bagaimana bentuk-bentuk bias gender yang ditampilkan oleh guru dalam proses pembelajaran IPA di kelas sekolah dasar. Rumusan ini langsung menjabarkan poin Anda tentang alokasi waktu dan pemilihan murid. Kemudian yang kedua adalah apa dampak dari bias gender tersebut terhadap pembentukan konsep diri dan minat belajar siswi dalam bidang IPA. Ini secara langsung menanggapi hasil yang Anda sebutkan, yaitu menurunnya motivasi dan kepercayaan diri siswa. Yang ketiga adalah faktor-faktor sosiokultural apa yang melatar belakangi terjadinya bias gender tersebut. Rumusan ini ingin menggali lebih dalam ke akar masalah melampaui sekedar perilaku guru di kelas. Kemudian temuan hasil utama, bentuk-bentuk bias gender dalam interaksi di kelas ada 3. Yang pertama adalah pembagian kesempatan yang tidak setara. Observasi mendetail menunjukkan bahwa dalam satu pertemuan, guru memanggil siswa laki-laki rata-rata 15 kali, sementara siswi hanya rata-rata 5 kali. Ketika siswi tidak langsung menjawab, guru cepat beralih ke siswa laki-laki. Sebaliknya, guru memberi waktu tunggu lebih lama dan petunjuk lebih banyak kepada laki-laki. Kemudian yang kedua adalah stereotip dalam pemberian tugas. Saat praktikum, guru seringkali menugaskan siswa laki-laki untuk melakukan bagian yang rumit atau berbahaya. Sementara siswi ditugaskan untuk mencatat data atau membersihkan alat. Yang ketiga adalah bahaya dan eksperimen versus kerapian dan pencatatan. Kegiatan yang melibatkan unsur petualangan atau bahaya didominasi oleh siswa laki-laki. Guru secara implisit mendorong hal ini dengan komentar seperti, ayo siapa yang laki-laki yang berani. Sementara siswi dipuji untuk ketelitian dan kerapian catatan mereka. Yang kedua, dampak pada konsep diri dan motivasi siswi. Pertama, internalisasi stereotip. Dari wawancara, banyak siswi yang mulai percaya bahwa IPA memang lebih sulit untuk perempuan atau laki-laki lebih pandai IPA. Kemudian yang kedua adalah penurunan keberanian untuk mencoba. Siswi menjadi enggan untuk bereksperimen atau menjawab pertanyaan sulit karena takut salah dan memperkuat stereotip bahwa mereka tidak mampu. Yang ketiga adalah minat yang tererosi atau terkikis ya. Dalam jangka panjang, minat mereka terhadap IPA dan kemungkinan untuk melanjutkan ke bidang sains di jenjang yang lebih tinggi akan menurun. Kemudian, pada pembahasan, yang pertama, reproduksi ketidakadilan melalui pendidikan. Penulis berargumen bahwa sekolah bukanlah tempat yang netral, melainkan arena reproduksi nilai-nilai sosial, termasuk ketidaksetaraan gender.
Praktik guru yang bias, meski tidak disengaja, merupakan cara di mana struktur patriarki yang lebih luas dipertahankan dan diteruskan ke generasi berikutnya. Yang kedua, pembentukan habitus pada siswa. Dengan menggunakan konsep habitus dari Pierre Bourdieu, penulis menjelaskan bagaimana pengalaman berulang di kelas membentuk kecenderungan pada siswa. Siswa laki-laki mengembangkan habitus untuk mendominasi ruang sains, sementara siswi mengembangkan habitus untuk mengalah dan menghindar. Kemudian selanjutnya adalah implikasi untuk kebijakan dan pelatihan guru. Yang A, refleksi kritis bagi guru. Guru perlu dilatih untuk melakukan refleksi kritis terhadap praktik mengajar mereka sendiri, mungkin melalui rekaman, video pembelajaran yang difokuskan pada analisis interaksi gender. Yang kedua adalah pendekatan pedagogi yang responsif gender. Guru didorong untuk menggunakan strategi yang memastikan kesetaraan partisipasi, seperti white time yang cukup untuk semua siswa. Kemudian yang ketiga, penghancuran stereotip melalui konten. Guru disarankan untuk secara aktif memperkenalkan tokoh-tokoh ilmuwan perempuan Indonesia dan kontribusi mereka untuk melawan narasi dominasi bahwa ilmuwan adalah laki-laki. Kemudian pada tahap kesimpulan analisis, artikel yang ditulis oleh Nur Laila dan Fathur Rahman tahun 2022 di jurnal Basic Do memberikan bukti empiris dan analisis kritis yang sangat kuat yang membuktikan dan menjelaskan fenomena yang Anda deskripsikan. Dari rumusan masalah, artikel ini secara spesifik meneliti bentuk-bentuk bias dan dampaknya dalam konteks Indonesia. Dari hasil dan pembahasan artikel ini berhasil membongkar mekanisme halus reproduksi ketidaksetaraan di kelas, menunjukkan dampak destruktifnya pada konsep diri siswa, dan menghubungkannya dengan struktur sosiokultural yang lebih luas. Artikel ini menjadi referensi ilmiah yang sangat tepat dan powerful untuk mendukung advokasi perbaikan praktik pedagogi yang lebih adil gender di sekolah dasar. Demikianlah untuk pendapat saya berkaitan dengan diskusi 7. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.